Shalom, damai di hati. Selamat malam, baiklah ibadah remaja pada malam hari ini akan segera kita mulaikan dan mengatasnamakan Komisi Pelayanan Remaja GMIP RNK 1 mengucapkan selamat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Heski Memerehe, dan untuk menjemput Kadim kita angkat satu pujian bertemu dalam kasih-Nya. Di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pada saat ini kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Engkau dapat mengumpulkan kami walaupun kami terpisah-pisah, namun hati kami tetap satu untuk mengadakan peribadatan kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami, lihat kami, Engkau mau menjaga, mau melindungi kami. Ya Tuhan, hanya ingin doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mengaku kesalahan dosa kita, karena kita tahu kita sebagai manusia biasa yang selalu lekat dengan namanya dosa. Untuk itu kita akan mengaku kesalahan dosa kita angkat satu pujian sejauh timur dari barat. Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih panjang sabar, kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan. Ya Tuhan,
Namun kami sebagai manusia biasa, kami sebagai manusia daging yang selalu lekat dengan namanya dosa, yang selalu kami lakukan, yang selalu kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami ya Tuhan. Lihat kami, suci kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami ya Tuhan layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Inilah menjadi doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda berita firman Tuhan. Kita buka secara bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Selagi Alkitab kita terbuka, mari kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami puji siang dan malam, pada saat ini ya Tuhan, kami mau belajar, kami mau mendengar sebagian dari sabda berita firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan secara bersama-sama, dapat kami aplikasikan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mau melihat kami, suci kuduskanlah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca dalam Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan kepada teman-teman remaja sekalian dengan perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu." Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina sekalian yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya sebagai umat percaya, patutlah kita mengucap syukur atas berkat dan penyertaannya kepada kita, hingga kita dapat dipertemukan lagi, walaupun hanya melalui media sosial yaitu YouTube. Kita dapat dipertemukan dengan keadaan sehat dan diberkati. Kita pun patut bersyukur untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang hari yang kita lalui. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina berbicara tentang ucapan syukur. Banyak daripada kita yang belum memahami bahwa apa sebenarnya ucapan syukur yang sebenarnya bagi orang Kristen. Ada teman-teman, ada remaja-remaja yang masih menganggap ucapan syukur itu hanya berbentuk ketika seorang diberikan suatu hal yang diinginkan, atau apa yang orang impikan itu dia tercapai, itulah merupakan orang ucapan syukur pada Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak dikatakan salah, melainkan belum tepat. Mengucap syukur orang dianjurkan, diharuskan bagi umat Kristen dalam segala apa yang kita lakukan, dalam segala hal yang Allah telah karuniakan kepada kita. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga ini merupakan ucapan syukur dari Nabi Yesaya, dan ucapan syukur
bangsa Israel kepada Allah karena Allah telah menjaga dan melindungi mereka lewat apa yang Nabi Yesaya telah nubuatkan. Dalam ayat pertama ini, pada waktu itu engkau akan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Nah, kita ketahui bersama di sini dijelaskan bahwa bangsa Israel itu Tuhan dah kasih datangkan, Tuhan dah kasih pencobaan dorang lewat apa misalnya, contoh dorang dah di tanah Babel, dorang mendapat penghukuman, dorang mendapat penindasan dan lain-lain sebagainya. Namun Tuhan yang tidak mau biarkan pada orang karena bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah. Nah, dalam ayat yang kedua juga menjelaskan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Di sini menjelaskan bahwa Allah menjadi keselamatan bagi umat Israel walaupun dorang sudah ditindas, walaupun dorang sudah dilakukan secara tidak adil, tetapi Tuhan selalu ada for dorang, tetapi Tuhan selalu hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang tertindas, ketika dorang menghadapi hal-hal yang menurut bangsa Israel itu dia susah, dengan torang penalar le mau berpikir susah itu dia, karena pimpinan dan lindungan Tuhan tetap dorang dijaga dan dilindungi. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina, pembacaan ini dia bukan juga cuma menjelaskan tentang bagaimana cara mengucap syukur. Dalam ayat yang keempat dan sampai ayat yang terakhir, di sini menjelaskan bahwa bagaimana dorang mengucap syukur, dan itu ucapan syukur itu tidak cuma bangsa Israel yang tahu, tidak cuma bangsa Israel yang merasakan ucapan syukur tersebut, tetapi bangsa-bangsa lain juga merasakan hal tersebut. Yaitu sama juga dalam ayat yang keempat, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah hambanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, di sini beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi di sini tidak cuma for bangsa Israel, tetapi for semua bangsa yang mungkin merasa sama dengan apa yang dirasakan bangsa Israel pada waktu itu. Mungkin yang bangsa-bangsa lain yang tertindas pada waktu itu, mungkin Tuhan harapkan dorang tahu apa kemahakuasaan Allah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dalam ayat yang kelima juga, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui oleh seluruh bumi. Sama juga ayat 4 dan ayat 5 ini menjelaskan bahwa tidak cuma bangsa Israel yang tahu itu tentang kebaikan, tentang kemurahan Allah, tentang penyertaan Allah, tetapi kiranya hal tersebut dibagikan kepada seluruh bangsa, diberitakan kepada seluruh bangsa, agar selalu bangsa-bangsa tersebut tahu mengucap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina, sebagai torang umat Kristen, kiranya torang mengucap syukur dalam segala hal, sama dengan yang saya telah berikan, yang saya telah katakan pada pengantar khotbah tadi, supaya kiranya kita mengucap syukur dalam segala hal yang kita alami, entah hal yang buruk, entah hal yang baik, hal yang buruk yang melukai hati kita, hal yang baik yang menyenangkan hati kita. Kiranya kita harus selalu mengucap syukur atas apa yang semua telah Allah berikan. Kita sebagai umat Kristen selalu diajak untuk bersyukur dalam segala hal. Dalam hal ini juga kepada teman-teman remaja, karena torang yakin, torang so tahu kalau adik-adik remaja kan masih umur labil, toh, masih terombang-ambingkan dengan pergaulan. Dorang masih
belum tahu tuh bersyukur. Mungkin sto dalam dorang pergaulan, oh si A ku ada HP agak-agak, si B ku ada oto, kong kita sendirinya ndak ada apa-apa. Mungkin sto torang nin tahu apa sto yang tu dorang si A ada apa, tu si B yang ada apa. Dorang yang saya sendiri itu nin tahu mengucap syukur, ndak tahu mengucap syukur. Mungkin suatu A sonya ndak ada papa, mungkin suatu si B cuma tinggal di oma, dia ndak mengucap syukur. Kiranya torang sebagai umat Kristen, kiranya torang lebih mengetahui tentang bagaimana cara mengucap syukur, tentang bagaimana cara Tuhan berperkara dalam kehidupan kita, baik buruknya itu semua Tuhan sudah rancangkan supaya semua itu akan indah pada waktunya. Kiranya dalam torang menghadapi ini pandemi COVID-19 ini, torang kiranya selalu bersyukur. Torang bersyukur walaupun pada saat ini torang stope orang tua, torang PKK yang tinggal dengan kakak masih dapat saya berhenti bekerja, mar tetap torang masih diberikan kesehatan, kekuatan, torang masih boleh dapat makan, torang masih boleh dapat minum. Itu dia semua anugerah Tuhan. Kiranya torang dapat mengucap syukur walaupun torang sonya dapat jajan, torang sonya nak keluar jauh, mar mungkin ada teman-teman lain yang masih berjalan-jalan jauh, masih banyak yang teman-teman lain masih ya kerupas untuk kakak-kakak masih jaga papontar. Nah, kiranya torang rajin mengucap syukur. Mengucap syukur juga nyanda cuma for lantaran torang dapat hadiah dari tapi cowok, dapat hadiah dari tapi cewek. Mengucap syukur Tuhan leso berikan nafas kehidupan. Torang harus mengucap syukur, itu hal kecil tapi berpengaruh besar dalam torang kehidupan. Coba kalau tosunya ada nafas, jadi apa torang? Biar sudah doi tetap lewat. Nah, dorang mau berdoa, torang rajin-rajin perbanyak berdoa, karena itu dia merupakan satu torang petanda ucapan syukur kepada Tuhan. Torang petanda ucapan syukur kepada Tuhan yang torang berikan, walaupun lewat doa. Torang bersyukur, oh misalnya Tuhan terima kasih, Tuhan so kasih nafas kehidupan, Tuhan so jaga, Tuhan so lindungi pak kita, hingga boleh diberikan kesehatan, kekuatan terus. Dari hal-hal kecil itu torang mulai belajar bersyukur, torang mulai belajar torang mulai tahu itu cara mengucap syukur walaupun hal kecil. Jadi kiranya torang dalam hal-hal dalam kondisi-kondisi seperti ini torang nyanda lupa dengan siapa pencipta torang, torang nyanda lupa siapa yang backing sampai torang ada di sini, sampai torang boleh pada saat ini boleh sama-sama boleh mengikuti ibadah. Kiranya khotbah kita pada malam hari ini kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Mungkin yang teman-teman di rumah akan dikumpulkan oleh kakak-kakak pembina terdekat. Kita angkat satu pujian, Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku, pujian. Takkan pernah ku bawa selain
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa umum. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami puji siang dan malam. Berterima kasih kami kepadamu atas berkat cinta kasih-Mu kepada kami. Kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Kiranya kami dapat lebih lagi mengetahui apa arti yang sebenarnya tentang mengucap syukur. Apa artinya tentang tidak bersungut-sungut, ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya dapat kami mengaplikasikan berita firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa buat persembahan tadi yang kami berikan. Kiranya besar kecil persembahan tersebut, ya Tuhan, dapat diberkati, dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dapat melebarkan sayap-Mu di muka bumi ini, ya Tuhan. Kami mau berdoa buat gereja dan jemaat kami. Kiranya Engkau mau melihat gereja kami yang masih dalam proses pembangunan. Engkau campur tangan, Engkau memberkati gereja kami, ya Tuhan, agar hanya karena kehendak-Mu gereja kami dapat berdiri dan dapat digunakan sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati jemaat-Mu, ya Tuhan. Walaupun kami hanya beribadah pada saat ini melalui media sosial, melalui toa-toa, ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau melihat bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau mau pulihkan, ya Tuhan. Engkau mau menjauhkan semuanya itu. Engkau mau mengangkat semua penyakit itu, ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati para medis yang menjadi garda terdepan. Kiranya kesehatan, kekuatan selalu hadir bersama-sama dengan mereka, ya Tuhan. Kiranya dalam mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang ODP, ya Tuhan. Kiranya Engkau mau melihat mereka, berikan kesehatan, berikan kepulihan untuk mereka, ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati juga buat aparat desa Kemah 1, ya Tuhan. Apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi kehendak mereka, ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mencampur tangan, ya Tuhan, agar semuanya itu bisa jadi hanya oleh penyertaan-Mu. Kami mau berdoa juga buat organisasi remaja Gemim Erene Kemah 1. Berkati penatua kami, ya Tuhan, Kak Peter Semwantania. Kiranya dalam tugas dan kerjanya, ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati, Engkau mau menjaga keluar masuknya, ya Tuhan. Engkau mau melindungi, kesehatan dan kekuatan selalu menjadi bagian dalam kehidupannya. Engkau mau memberkati wakil bendahara hingga
remaja-remaja dalam kami dalam kami melakukan social distancing ya Tuhan. Yang Engkau mau selalu memberikan kesehatan, Engkau mau selalu menjaga, Engkau selalu melindungi ya Tuhan, dalam kami berpergian, dalam kami melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, berkati janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau mau memberkati mereka ya Tuhan, selalu hadir di sisi mereka, selalu Engkau temani ya Tuhan. Cukupkanlah kebutuhan mereka. Engkau mau memberkati juga orang sakit dan orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam kesakitan mereka ya Tuhan. Engkau lawat di mana mereka rasa sakit. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Memberkati kami semua yang mengikuti peribadatan ini. Memberkati keluarga kami. Bukakan pintu rezeki buat keluarga kami ya Tuhan. Tingkapkanlah pendapatan orang tua kami. Selalu hanya Engkaulah yang kami puji dan kami sembah. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, semuanya itu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi permohonan dan syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada saat ini, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur lagi kami kepadamu atas berkat-Mu, atas tuntunan-Mu. Engkau telah menjaga, mau melindungi kami. Engkau mau menjaga, mau melindungi peribadatan kami hingga boleh berakhir dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami, jaga keluar masuk kami ya Tuhan, dalam setiap kami menjalankan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada MC. Ibadah kita telah selesai. Diucapkan terima kasih kepada Heski Mamarehe yang sudah memimpin ibadah remaja pada malam hari ini. Terima kasih, Shalom.